menanggapi kemarin Nikita yang sudah dipindahkan ke rutan Pondok Bambu untuk menjalani nanti next sidangnya, seperti apa sih untuk Nikita sendiri case-nya? Ya, kalau Nikita kan yang saya tahu itu kan ada perbedaan ya antara Nikita dan Ismail ya. Ismail dengan diborgol, Nikita dengan tidak diborgol. Ya, ini harusnya menjadi evaluasi nih bagi kejaksaan karena ini udah proses pelimpahan ke kejaksaan kan. Apakah setahu yang saya ketahui adalah tidak diborgol itu pada saat dia sudah masuk ke dalam ruang persidangan di hadapan hakim tidak diborgol seperti itu. Nah, kemarin alasannya itu kita harus gali lagi kepada kejaksaan kan. Kemudian ya semoga ini kan sedang ditelaah juga oleh majelis hakim dan jaksa juga. Kita hargain aja proses hukum yang sedang berlanjut ini. Mudah-mudahan kebenarannya itu akan terungkap oleh praktisi-praktisi hukum yang menangani kasus Nikita Mirzani. Kak, dengan dijadwalkannya nanti ada 6 JPU di kasus ini sendiri, di case-nya Nikita dan Mail ini sendiri, seperti apa sih Kak? Apakah memang ini sampai banyaknya JPU ini emang cukup berat ya untuk kasusnya sendiri? Ya, kalau saya lihat sih memang kebanyakan ya dari pengalaman saya pribadi untuk kasus tipikor saja, mungkin tipikor yang di kejaksaan ya, JPU-nya nggak sebanyak itu gitu hanya. Ini adalah beberapa kasus tipikor yang JPU-nya tidak sebanyak itu gitu ya. Tapi kok kasus Nikita ini yang sangat saya bingungkan, ini kan pemerasan ya jatuhnya, tidak tindak pidana khusus ya. Itu kenapa sebanyak itu saya juga agak bingung. Mungkin apakah JPU ini memang lagi nggak banyak perkara jadinya dibagi-bagi gitu ya, atau mungkin memang dianggap Nikita ini sebagai kejahatan yang kelas berat, dianggap seperti itu mungkin bagi JPU. Berarti cukup apa namanya Mbak, untuk JPU ini cukup mengagetkan ya dengan jumlah yang cukup bisa dibilang banyak. Ya misalkan JPU tiga lah. Tiga itu udah cukup banyak lah untuk kasus pemerasannya. Tapi mungkin dianggap Nikita memang menurut JPU berbahaya kali, makanya jadinya sampai ada 6 kali menurut mereka. Seperti itu. Mungkin ada kejanggalan nggak sih dengan nama JPU ini yang dihadirkan gitu, selain alasan kita berbahaya? Ya, saya juga pikir kayaknya terlalu over ya, agak aneh aja gitu loh. Sedangkan kasus-kasus yang pidana khusus aja JPU-nya mungkin 6 juga gitu. Ini kan bukan sejenis seperti terorisme, tipikor yang benar-benar kejahatan extraordinary gitu loh. Mungkin karena ada TPPU-nya. Sebanyak-banyaknya pun kalau TPPU mungkin nggak seperti sampai 6 seperti itu ya. Saya rasa juga di Jakarta masih banyak kok perkara yang lebih parah daripada Nikita Mirzani yang memang membutuhkan perhatian khusus kan. Sebagai praktisi hukum melihat case Nikita Mirzani ini kan ada 2 nama yang akan menjadi saksi ya, yang ikut terlibat dalam Dr. O sama Dr. S. Tapi kan sampai detik ini tidak masuk ke dalam materinya sih sebenarnya. Nanti akan dihadirkan sebagai saksi di sidang. Maka melihat hal ini gimana? Ini kan Dr. O kan jaga penjembatan kan, tapi tidak masuk sama sekali. Tidak masuk sama sekali dalam BAP atau pada saat kesaksian di tidak semestinya kalau di pihak sana kan semestinya ikut terlibat. Iya. Terlibat dalam kasus ini. Ya kembali lagi mungkin si Dr. O ini apakah saksi yang akan meringankan atau yang memberatkan, kita juga nggak tahu kan, apakah dia membela Nikita atau akan memberatkan Nikita, kita tidak tahu juga gitu loh. Setidaknya kita nanti dari hasil kesaksian dari kedua saksi inilah baru kita tahu dia akan meringankan atau memberatkan. Kita nggak tahu juga soalnya si kesaksiannya kan belum dilakukan. Maksudnya dia kan sebagai terlapor ya, apakah dimungkinkan menjadi dokter? Dokter. Ini kan sebagai terlapor. Artinya apakah sebagai terlapor ini bisa menjadi seorang saksi? Sebenarnya dia pun bisa dihadirkan ya, karena dia mungkin mengetahui beberapa fakta ya. Tapi dengan nomor perkara yang sama nggak sih? Jujur ini saya nggak ngikutin loh si Dr. O ini kasusnya. Jadi kalau dia dengan nomor perkara yang sama kan harusnya
dia sebagai terlapor ya, terlapor juga harusnya tidak itu kalau dengan nomor perkara yang sama. Tapi kalau kita, saya nggak tahu nih dia Kalau tahu beda, mungkin walaupun tidak sama tapi beda, tetap apakah sebagai terlapor ini menjadi seorang saksi? bisa, karena dia sebagai terlapor dengan nomor perkara yang beda dengan Nikita Mirzani, dia bisa menjadi saksi. Tapi kita lihat lagi nanti kesaksiannya seperti apa ya, karena saya pertama nggak tahu nih kesaksian si dokter Ko ini apakah akan meringankan atau memberatkan. Kita bisa lihat tuh dari nanti isi kesaksian dia, apakah dia memang yang akan memberatkan, berarti ada unsur sesuatu. Kalau dia meringankan ada unsur sesuatu, dua-duanya pasti akan ada kemungkinan kan. Benang merah di kasus ini sendiri, Mbak sebagai praktisi hukum melihatnya seperti apa sih? Karena ini kan Sebenarnya menyangkut gini ya. masyarakat luas ya, terkait Iya. skincare. Iya, jadi gini, kalau saya lihat emang ini ada persaingan di antara lingkup pertemanan sebelumnya, ya kan? Yang mungkin tadinya benar-benar berteman baik, ternyata sering waktu berjalan setahun, 2 tahun, ada yang sirik nih antara satu dengan yang lain. Tuh, artinya jadi kalau benang merah yang saya sampai ini kata-katanya mungkin sedikit radikal, ada musuh dalam selimut. Karena persaingan bisnis itu. Bisa jadi. Oke. Oke.